Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala tabaraka wa ta'ala في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan yang utama selalu kita mengawali dengan mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini Ahad yang pertama dari bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang dalam syariat kita dikenali sebagai bulan haram. Yang menyematkan bulan itu bulan haram adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang Allah maklumkan di dalam surat At-Taubah ayat 36-nya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan yang diakui di sisi Allah Ithna asyara syahra, jumlahnya ada 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard, yang itu sudah termaktub dalam kitab dan catatannya Allah sejak Allah menciptakan lagi langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 bulan itu, 12 bulan yang dimaksud tentu adalah bulan-bulan yang kita kenal hari ini dalam bilangan kalender Hijriyah. 4 diantaranya arba'atun hurum, ada yang dikenali sebagai 4 bulan haram. Tidak disebut nama bulan-bulan itu di dalam ayat, tapi ditafsirkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan itu thalathun mutawaliyat, 3 bulan yang datangnya berturut-turut, mulai dari Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, itu berturut, bulan 11, bulan 12 dan bulan satunya tahun baru Islamnya. Dan satu yang terpisah, yang terletak antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab inilah. Ya. 4 bulan yang dikenali sebagai bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan. Bulan yang dulu kalau orang Arab punya tradisi sebelum Islam datang, sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi, mereka pun menghormatinya dalam bentuk tidak melakukan peperangan. Jadi istilah bulan haram ini sudah dikenal sebelum Islam datang dan dipatenkan oleh ayat ketika Rasul menjadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu di dalam lanjutan ayat, di antara pintanya syariat di bulan-bulan haram ini, Dzalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Ada kalimat fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ya, para ulama memaknai maksud jangan menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram itu jangan jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya, ini tentu tidak membawa makna bahwa di bulan lain boleh maksiat, tidak. Tapi di bulan-bulan haram lebih lagi ditekankan tentang larangan kita untuk berbuat dosa dan maksiat di bulan-bulan yang dihormati ini. Nah, inilah bulan Rajab diantaranya. Walaupun tak ada amalan khusus di bulan ini, tetapi mengambil keumuman dalil keutamaan bulan Rajab, maka semua amalan menjadi istimewa. Ya, kalau di antara bapak dan ibu ada yang puasa sunnah, misalnya bulan Rajab, Ustaz aku puasa sejak hari pertama, bagus, silahkan ya puasa Rajab untuk mengambil keutamaan bulan Rajab secara keseluruhannya. Begitu juga ibadah yang lain, ya, dari zikir,
dari tilawah Al-Quran, dari qiyamul lail, termasuk dari zakat, sedekah, infak di bulan ini menjadi bernilai lebih daripada bulan-bulan yang biasa. Nah, karena itu bulan Rajab diambil keistimewaannya dengan bulan haram, sekaligus juga pengingat sebagaimana doa yang masyhur sering dibaca dan tadi pun kita membacanya, bahwa datangnya bulan Rajab memberikan semacam reminder begitu, peringatan kita bahwa dekat sudah masuk bulan Ramadan. Karenanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, kalau sudah masuk Rajab berarti 2 bulan lagi kita akan sampai ya bulan Ramadan. Karena itu doanya minta dengan Allah, ballighna Ramadan. Tolong ya Allah sampaikan kami bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ya, insyaallah dengan wasilah ibadah kita subuh hari ini, dari mulai salat-salatnya dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk duduk dalam majelis ilmu ini, menjadi wasilah doa kita dikabulkan dan kita sampai usia dipanjangkan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih dalam kajian fikih sirah an-nabawiyah. Kita sambung lagi bacaan kita pada kitab yang agung ini, kitab yang disusun oleh seorang ulama besar kontemporer, namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya, ulama As-Suri, Suriah. Kalau mau lihat di YouTube banyak ceramah-ceramahnya. Beliau yang syahid waktu mengisi majelis di masjid yang biasa beliau isi. Suriah kita tahu ya, sampai hari ini masih kadang-kadang ada gejolak. Nah, beliau ini wafatnya syahidnya waktu majelis, ya. Kalau mau lihat ya, tapi suasananya tidak ini ya, lagi majelis tiba-tiba ada yang meledakkan bom itu ya, dan beliau syahid dalam peristiwa itu. Nah, karya beliau yang diantaranya masih dibaca sampai hari ini, Sirah Nabawiyah atau Fikih As-Sirati An-Nabawiyah. Dan kita sudah sampai dalam bab peperangan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sudah lewati peristiwa perang Badar, juga ada perang Uhud ya. Nah, hari ini kita akan lihat satu bab yang baru, yang ini dalam syariat kita juga sangat istimewa karena menceritakan tentang lingkaran terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini nanti dikenal dan populer dengan istilah hadisul ifki, ya, atau berita bohong, ya. Jadi ada satu ketika dalam perjalanan pulang kaum muslimin dari suatu peperangan namanya perang Bani Mustalik, itu tersiar berita bohong, maka disebut hadisul ifki. Apa berita bohongnya itu? Berita bohong ini bertujuan untuk merusak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat riwayat yang dikutip oleh Syekh Ramadan Al-Buti yang tertera di dalam kitab-kitab hadis As-Sahihain. Jadi diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang dicintai dan mencintai beliau, bahwa dalam peperangan Bani Mustalik itu Ummul Mukminin Aisyah ini ikut peperangan, keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau radhiyallahu anha ini berkata, setelah selesai perang tersebut, Rasul bergegas pulang. Jadi Rasul bergegas pulang dan memerintahkan orang-orang agar segera berangkat di malam hari. Nah, di saat semua orang itu sedang berkemas-kemas, kan sudah perang nih, berkemas-kemas hendak berangkat untuk pulang, aku di sini Ummul Mukminin Aisyah keluar untuk buang hajat, kata beliau ya. Lalu aku setelah itu kembali untuk bergabung dengan rombongan. Nah, saat itu aku meraba-raba kalung di leherku, kata Ummul Mukminin Aisyah ya. Ternyata kalung yang biasa aku pakai itu sudah tak ada. Yang tidak ada kalung itu. Lalu aku balik lagi ke tempat aku buang hajat tersebut, mencari-cari kalung yang kukira tadi terjatuh, dan memang akhirnya kutemukan kembali kalung itu. Nah, di saat aku sedang nyari-nyari kalung itu, kata Ummul Mukminin Aisyah, datanglah orang-orang yang memang ditugaskan melayani unta tungganganku, nari untanya begitu ya. Mereka sudah siap segala-galanya. Mereka menduga itu aku berada dalam haudaj. Haudaj itu rumah kecil yang terpasang di atas punggung unta. Kalau Bapak pernah lihat
unta yang dipasang macam, ini kan perempuan, Ummul Mukminin Aisyah, maka dibuatkan macam tempat yang tertutup. Kalau tengok mainan unta itu kan ada juga yang, nah ini tertutup, dibuat tertutup. Nah disitulah Ummul Mukminin Aisyah naik, dan ada sahabat yang ditugaskan untuk melayani unta tersebut, unta tunggangannya Aisyah radhiyallahu anha. Nah lalu mereka itu mulai narik unta itu. Waktu aku mencari-cari kalung itu, mereka menduga bahwa aku, kata Aisyah, sudah ada dalam haudaj itu, ya sudah ada dalam itu. Mereka ngira aku lah ada di dalamnya, sehingga mereka kemudian mulai berangkat. Ya, saat aku balik, kata Aisyah, ke perkemahan dari nyari kalung tadi itu, maka aku tidak menjumpai lagi seorang pun yang masih ada di sana. Nabi sudah duluan, ya, termasuk untanya Aisyah tadi itu. Sahabat yang ditugasi untuk melayani unta atau narik unta itu mengira Ummul Mukminin lah ada di dalamnya. Jadi semua telah berangkat, ya. Maka dengan berselimutkan jilbab, kata Ummul Mukminin, aku diam sebentar di situ. Ya, aku berpikir, katanya, mencari-cari, nunggu juga. Siapa tahu mereka itu balik lagi ke tempatku. Ya, kalau mungkin karena perempuan, ya, mungkin juga badan Aisyah tidak terlalu berat begitu, sehingga tak nampak sangat perbedaan antara adanya Aisyah dengan tak adanya Aisyah di atas unta tunggangan itu. Lalu demi Allah, katanya, kata Ummul Mukminin Aisyah ini dalam riwayat Sahihain itu, dia bersumpah, saat aku sedang berbaring itu, berselimutkan tudungku itu, ya, tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal, ya, lewat di situ. Nampaknya Safwan ini memang ditugaskan untuk nyisir pasukan itu, ya, pasukan paling belakang begitu, ya. Dia diletak di barisan belakang. Dari kejauhan dia melihat bayang-bayangku itu, lalu mendekat, ya, lalu berdiri di depanku. Jadi Safwan ini sudah melihat ternyata itu adalah Ummul Mukminin. Jadi dia mengenalku, kata Aisyah, ya, dia mengenalku sebelum kemudian wanita itu dikenakan kewajiban berhijab. Jadi memanglah kenal Safwan itu dengan Ummul Mukminin Aisyah. Jadi ketika lihat dia nampak ada perempuan berbaring, ya, mungkin dari gesturnya atau dari ini dia tahu, oh, ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika Safwan ini melihat Ummul Mukminin, dia mengucapkan kalimat istirja. Ya, apa kalimat istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan ngira ini perempuan yang terbaring ini mati, bukan, ya. Dia khawatir itu waktu itu keadaannya. Ini katanya istri Rasulullah. Lalu dengar itu aku terbangun. Atau dalam riwayat yang lain juga ada mengira bahwa Sufyan ini mengira terjadi sesuatu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dengar kalimat itu aku terbangun. Aku pun terbangun, kata Aisyah, oleh ucapannya itu. Lalu aku tutup lagi badanku itu dengan jilbabku tadi itu, ya. Demi Allah, kata Aisyah, saat kami berjumpa itu, ini tengok Pak, ya, bagaimana orang dulu menjaga marwah masing-masing dengan menjaga pergaulan itu. Kami tidak mengucapkan satu kalimat pun, ya. Waktu itu kan tinggal berdua nih di belakang itu. Dan aku tak mendengar ucapan darinya kecuali dia mengucap istirja tadi itu, ya. Lalu kemudian dia merendahkan untahnya untuk kemudian meminta aku menaikinya, ya, aku menaikinya. Lalu kemudian mereka berdua ini berangkat. Sofwan itu menuntun unta kendaraan yang kemudian aku di atasnya, kata Aisyah. Sampailah kami datang di Nahrid Dahira. Nahrid Dahira ini tempat pasukan turun beristirahat, rest area lah begitu, ya. Jadi seluruh sahabat termasuk yang duluan berangkat tadi istirahat di Nahrid Dahira ini. Nah, disinilah kemudian mulai. Kan tadi orang sudah yang duluan lari istirahat di situ. Nampak kemudian yang terakhir sekali itu Sufyan bin Mu'attal, ya, yang biasanya naik untohnya, ternyata dia tarik untohnya itu. Dan ketika sampai di Nahrid Dahira itu, ternyata yang di atas unta itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka disinilah mulai tersiar fitnah tentang diriku, kata Aisyah. Jadi fitnah ini nanti memang ini juga jadi pelajarannya. Itu yang menghembuskan pertama kali adalah seorang sahabat, seorang yang kemudian nanti dikenali orang yang ditandai sebagai munafikun, ya. Siapa itu? Abdullah bin Ubay, ya, bin Salul. Jadi Aisyah kemudian radhiyallahu anha melanjutkan, saat tiba kami di Madinah, kan sudah tadi di Nahrid Dahira, tempat berhenti rest areanya itu, mulai tuh kasak kusuk tuh. Ngapo Sofwan itu berdua dengan Aisyah begitu, ya. Lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai di Madinah. Aisyah ini qadarullah terganggu kesehatannya selama sebulan, ya, lebih kurang begitu kata di dalam riwayat tersebut. Lalu saat itu rupanya orang sudah mulai itu,
yang tadi itu meniupkan fitnah tersebut, mendesas-desuskan berita bohong itu. Sementara aku karena sakit belum mendengar berita itu. Ya, belum mendengar berita itu. Hanya saja, ini ya, hanya saja waktu itu kata Aisyah, aku nampak Rasulullah itu ada perubahan ya dengan beliau ya. Jadi aku tak melihat kelembutan Rasul yang biasa aku rasakan sebelumnya ya saat aku sakit itu. Jadi beliau tuh kalau masuk ke rumahnya Aisyah, ngucap salam dan bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Aisyah? Setelah itu dia keluar lagi ya, Nabi SAW begitu. Lalu setelah aku agak mendingan, agak sehat, aku keluar ya dari rumahku ya, aku keluar satu malam bersama seorang perempuan sahabiat namanya Ummu Mastah ya, Ummu Mastah. Waktu itu kami keluar untuk buang hajat. Ini kalau cerita buang hajat ngapa keluar rumah ini Pak ya, itu memang kalau orang dulu rumahnya itu tak ada ini kalau gitu hari ini toilet. Jadi mereka tuh punya tempat khusus untuk kemudian buang hajat, harus keluar rumah. Mau kita kalau tengok replika rumah Nabi di Google misalnya itu ya, itu kan rumahnya kecil-kecil ya, bukan macam rumah kita yang besar-besar. Rumahnya kecil-kecil, kalau buka pintu rumah itu langsung terlihat kalau itu ruangan dan isi rumah. Nah, maka waktu Ummul Mukminin Aisyah ditemani oleh Ummu Mastah keluar rumahnya untuk buang hajat itu, waktu mereka selesai dan balik, tiba-tiba kakinya Ummu Mastah itu terantuk ya, kena sesuatu di jalan sehingga kemudian dia merasa sakit dan terucaplah kemudian dari mulutnya itu, celakalah si Mastah. Ya, ini juga nanti kalimat-kalimat ini sering Pak keluar dari lisan para sahabat kalau terjadi sesuatu yang dicela itu diri mereka sendiri. Lalu aku tegur dia, kata Aisyah, alangkah buruknya ucapanmu itu wahai Ummu Mastah ya. Lalu Ummu Mastah kemudian Mastah itu bertanya, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakannya? Mastah itu maaf bukan dia sendiri ya, tapi Mastah seorang yang kemudian didengar oleh Ummu Mastah pernah mengucap apa yang dia ucapkan Aisyah. Lalu kemudian diceritakanlah oleh Ummu Mastah ini bahwa di Madinah itu sedang tersiar kabar tentang Aisyah yang kemudian pada waktu kejadian pulang dari perang Bani Mustalik yang untahnya Sofwan itu, lalu Aisyah berada di atasnya. Nah, baru tahu Aisyah itu apa yang saat ini sedang viral, berarti waktu itu ya, sedang viral di tengah-tengah orang Madinah, sehingga ketika aku balik sampai ke rumah malam itu aku nangis terseduh-seduh ya, aku nangis dan tidak bisa tidur. Nah, lalu kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Rasul mulai waktu itu karena tidak ingin masalah ini berlarut, Rasul kemudian minta pandangan pada para sahabat beliau mengenai masalah ini ya. Di antara mereka kemudian ada yang berkata, wahai Rasul, mereka ini istri-istrimu ini termasuk Ummul Mukminin Aisyah ini adalah keluargamu. Kami tidak mengetahui dalam keluargamu itu kecuali hanya kebaikan. Nah, ini kan bahasa sahabat begitu ya. Ada pula kemudian yang mengatakan, Rasul, engkau tak perlu bersedih. Ya, ini agak provokatif yang berikut ini. Apa lanjutannya? Masih banyak betina lain. Ya, ini dalam fikih sirah ini begitu ya, diceritakan kejadian itu. Memang hadisul ifki ini memang sangat menggoncang waktu itu ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan saja hal itu kepada pelayan perempuan ya, khadimat yang dimaksud itu ada nama khadimat di keluarga Rasul namanya Barirah. Dia pasti akan memberi keterangan yang benar kepadamu itu. Ya. Lalu Rasul kemudian panggil pelayannya itu, Barirah itu, dan bertanya, kau melihat sesuatu yang mencurigakan tidak pada diri Aisyah ya? Lalu ia mengkabarkan kepada Nabi bahwa dia tidak mengetahui Aisyah itu kecuali hanya yang baik-baik saja. Lalu kemudian Nabi berdiri di atas mimbar dan kemudian beliau menyampaikan kalimatnya. Apa kalimat Nabi SAW? Ya ma'syaral muslimin, man ya'zuruni min rajulin qad balagha adahu fi ahli baiti. Ya, wahai sekalian muslimin. Jadi ini disampaikan kepada semua sahabat beliau di Madinah waktu itu. Siapa yang akan membelaku dari seorang lelaki yang telah menyakiti keluargaku, demi Allah aku tidak mengetahui dari keluargaku ini kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya mereka itu telah menyebutkan seorang lelaki yang aku tak mengenal lelaki itu kecuali dia juga sebagai orang yang baik. Jadi diklarifikasi langsung ya. Ketika Rasul merasa cukup dengan yang didapatkan, maka beliau kemudian mengucapkan kalimat itu. Lalu ada seorang sahabat berikutnya namanya Sa'ad bin Mu'adz ya, Sa'ad bin Mu'adz. Dia berdiri lalu kemudian dia ngomong. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz ini? Rasul,
aku yang akan membelamu dari orang-orang itu. Maksudnya orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang tak benar itu, yang fitnah itu, yang desas-desus itu, ya, termasuk Abdullah bin Ubay itu. Kalau orang yang ikut menyebarkan berita itu dari suku Aus itu sukunya Sa'ad bin Mu'az ini, ya, kami akan penggal lehernya itu. Oh, ya, tengok sahabat dalam membela marwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia itu dari kalangan suku Khazraj, ini dua suku yang besar di Madinah, ya, ada Aus, ada Khazraj namanya, maka perintahkanlah kami pasti juga akan penggal lehernya itu. Maka timbullah waktu itu keributannya di masjid, sampai Rasulullah akhirnya redakan sendiri keributan itu. Lalu Aisyah, masih dalam hadis ini kan Aisyah yang menceritakan, melanjutkan, lalu Rasul itu datang ke rumahku, yang ke rumah Aisyah. Jadi Rasul itu juga begitu, Pak. Saya sering sampaikan ini, ya, bahwa istri-istri Nabi itu kan berbilang, selalu sebut rumahnya itu sesuai dengan rumah istrinya. Ya, rumah Aisyah, rumah Maimunah, jarang disebut rumah Rasulullah. Saya pernah punya guru dulu, katanya itu jadi uswah katanya untuk kamu kaum lelaki. Ya, kalau buat rumah, kasih rumah itu nama rumah bini. Senang ibu-ibu, ya. Ya, nah ini jadi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata Aisyah, ketika Rasul itu balik ke rumahku, saat itu orang tuaku ada di rumah. Siapa orang tuanya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia juga. Waktu itu kata Aisyah, ayah ibuku itu menyangka bahwa waktu itu dia nangis. Aisyah ini, tangisku itu telah menghancur luluhkan hatiku. Lalu sejak berita bohong itu tersebar, Nabi kan jaga jarak dulu itu, jaga jarak dengan Aisyah. Dia tak pernah duduk di sisiku hampir sebulan katanya. Dan selama sebulan itu tidak ada wahyu yang turun, Quran yang menerangkan tentang kejadian itu. Sehingga kemudian Aisyah berkata lagi, ketika Nabi datang lagi waktu itu balik ke rumah, Nabi kemudian duduk, ya, mendekat lagi kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu membacakan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, dan kemudian berkata, wahai Aisyah, ini kata Nabi, aku telah dengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang ini tentang dirimu, maka jika engkau tak bersalah, pasti Allah akan bebaskan dirimu. Tapi jika engkau telah melakukan dosa, kata Nabi, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubatlah kepadanya. Nah, seusai Rasulullah mengucapkan kalimat itu, tambah aku ini nangis, ya, tambah bercucuran air mataku. Dia ngerasa aku tak berbuat, ya, tapi untuk membuktikan itu belum ada sesuatu sebagai saksi atau bukti. Lalu kemudian aku katakan kepada bapakku Abu Bakar As-Siddiq yang waktu itu ada di dekat mereka, wahai ayahku, tolong jawablah kepada Rasulullah mengenai diriku. Jadi dia sudah ceritakan apa sebetulnya yang terjadi kepada bapaknya. Lalu aku ngomong lagi, kata Aisyah, dengan makku, ibuku, tolong berilah jawaban tentang diriku. Lalu dia pun menjawab, demi Allah, aku tak tahu cak mana nak jawab. Ini bahasa orang tua mereka itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, kata Aisyah, demi Allah, sesungguhnya kalian telah dengar hal itu sehingga kalian telah membenarkannya. Jika aku katakan pada kalian bahwa aku tak bersalah, ya, ini kata Aisyah, dan Allah Maha mengetahui katanya bahwa aku tak bersalah, kalian pasti tidak akan membenarkannya. Tapi jika aku mengakuinya dan Allah pasti mengetahui bahwa aku tak bersalah, diulang-ulangnya itu, pasti kalian akan membenarkan aku. Demi Allah, kata Aisyah, aku tak menemukan perumpamaan untuk diriku sekarang ini, ya, perumpamaan untuk diriku ini, kata Aisyah, dan kalian, kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Nabi Yusuf alaihi salam. Apa itu? Sebaiknya aku bersabar, kepada Allah saja aku mohon perlindungan tentang apa yang kalian lukiskan atau apa yang kalian kira. Nah, jadi dia cuma ngomong begitu Aisyah ini. Lalu kemudian aku pindah, berbaring di tempat tidurku. Lalu kemudian Aisyah ini berkata lagi, demi Allah, waktu itu Rasul belum bergerak dari tempat duduknya, ya, Rasul belum merespon apa yang tadi diucap oleh Aisyah. Juga waktu itu belum ada seorang pun yang keluar. Kan tadi ada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, ada juga ibunya, ya, yang keluar. Sehingga kemudian Allah turunkan akhirnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu turun wahyu itu nampak badan Nabi itu tiba-tiba macam lemah, ya, lunglai. Seperti biasanya Nabi juga menerima wahyu, keringatnya bercucuran, ya, tapi keadaan waktu itu tambah lagi, ya. Dan ini biasanya keadaan Nabi waktu turun wahyu begitu, Pak, karena beratnya wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ucapan yang pertama kali keluar dari lisan mulia baginda Rasul, apa? Dia ngomong, Nabi ngomong kepada aku, kata Aisyah,
bergembiralah engkau wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskan kamu. Ya, jadi wahyu yang turun waktu itu, yang waktu itu ada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, ada ibunya di dalam rumah tersebut juga, maka kemudian ibunya seketika waktu itu berkata, berdirilah wahai anakku, berterima kasihlah kepada suamimu. Lalu aku jawab apa? La wallahi, ya. Ya, tidak, demi Allah, la akumu ilaihi, aku tidak bakal berdiri berterima kasih kepada Nabi, dan aku tidak akan memuji kecuali Allah Ta'ala, karena dialah yang telah menurunkan pembebasanku. Lalu Aisyah berkata, kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nur, ya, di situ nanti keterangan tentang pembebasan Aisyah ini dari tuduhan yang sampai kepadanya. Itulah. Lalu Aisyah kemudian melanjutkan, sebelum peristiwa ini, sebelum peristiwa hadisul ifki itu, ayahku membiayai Mastoh tadi karena dia itu masih kerabatnya bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi setelah itu, ya mungkin bukan dendam ini ya, tapi mungkin karena faktor kecewa, Abu Bakar As-Siddiq kemudian tak lagi, ya, kemudian memberikan sesuatu sebagai hibah atau sesuatu pemberian kepada Mastoh itu. Mungkin masih waktu itu rasa ya wong tua baik. Kemudian ketika anaknya yang suci tersebut, istri Nabi, kemudian didesuskan dengan fitnah yang tersebut. Nah itu, sampailah kemudian pada waktu beberapa waktu berikutnya, Mastoh kemudian juga minta ampun kepada Allah, dan Allah berikan ampun kepada semua sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian Nabi keluar nyampaikan khutbah. Khutbah itu pengumuman begitu, bukan khutbah Jumat yang dimaksud, ya, kepada orang-orang, dan beliau bacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk mengklarifikasi berita tentang hadisul ifki itu. Lalu Nabi kemudian memerintahkan untuk memberikan hatu dera, ya, macam cambukan begitu, kepada Mastoh bin Utsatsa. Lalu ada lagi nanti namanya Hasan bin Sabit dan beberapa sahabat yang lain, yang termasuk sebab musabab kabar yang tak betul itu menjadi desas-desus itu menjadi tersebar, ya. Nah ini kejadian yang luar biasa yang pernah ada pada zaman kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadisul ifki ini tentu tidak kemudian terjadi kecuali pasti ada ibrahnya, ya, dan ini langsung menyerang keluarga inti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah, ya. Karena itu kita lihat, mari kita lihat, coba tengok apa ibrahnya atau apa hikmahnya, seperti yang dikutipkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirah ini. Pertama kata beliau, beberapa pelajaran dari kisah hadisul ifki ini, bahwa disyariatkan pembagian ghanimah, ya, pembagian ghanimah ini kepada orang-orang yang ikut berperang, ya, setelah disisihkan 1/5 dari ghanimah dan barang yang melekat di badan orang yang terbunuh. Ini nanti juga kaitannya dengan perang Bani Mustalik sebelumnya, ya. Nanti dalam Al-Quran, kalau di dalam peperangan itu, ini belum menyentuh ke hadisul ifki yang Ibrahim ini, karena nanti ada kisah sebelumnya tentang perang Bani Mustalik, ya, bahwa hasil peperangan itu, dan Allah ini yang turunkan ayat, nanti 1/5-nya untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Turut kemudian diduga waktu itu ada sahabat yang tidak senang dengan pembahagian ghanimah, sampai kemudian Allah turunkan ayat. Itu yang pertama yang disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Yang berikutnya yang kaitan langsung tentang hadisul ifki ini, kita lihat bahwa cara Nabi kemudian menyelesaikan masalah. Jadi tidak kemudian kalau ada berita, ini konteksnya hari ini silakan disesuaikan, ya. Lalu kemudian membenarkan berita itu. Dan ini sudah jadi rumusan kalau kita dapat berita, terutama berita itu kalau datang dari orang-orang fasik, ya, orang yang tak jelas, atau berita itu sumbernya belum bisa dipastikan kesahihannya. Hari ini kan dengan handphone ini banyak kita dapat, ada yang nge-share ini, nge-share itu dan sebagainya. Kecuali kemudian ditabayun terlebih dahulu, didiamkan terlebih dahulu, sebelum nanti kemudian perkara itu terang benderang. Kalau konteks Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini memang kan karena beliau khususiat Nabi gitu. Beliau pasti akan menunggu wahyu untuk kemudian mendapatkan keterangan. Ini yang sebenarnya terjadi apa? Ya, sampailah kemudian Allah turunkan dalam surat An-Nur tentang kemudian klarifikasi berita tersebut, sehingga kemudian berita bohong yang mendera pada istri Nabi itu dibenarkan, ya, diluruskan, bahwa kejadian yang diduga atau seperti berita-berita yang disiarkan itu tidak seperti yang mereka kira. Nah itu, ya, kita tengok Nabi diam, Nabi kemudian tunggu, ya, Nabi kemudian kumpulkan informasi, tidak kemudian serta-merta bahwa ketika dapat berita, oh Sofwan itu berdua-duaan dengan Aisyah,
ya dalam perjalanan setelah perang dari Bani Mustalik langsung diterima beritanya? Tidak. Langsung dibenarkan? Tidak, tapi Nabi tunggu ya apa yang kemudian berita itu betul atau tidaknya sampai kemudian Allah turunkan wahyu untuk menjernihkan masalah tersebut. Lalu kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga hikmah yang berikutnya ya, bahwa kita bisa lihat kejadian-kejadian sahabat-sahabat, terutama sahabat-sahabat yang bersih hatinya, itu tidak akan kemudian cepat juga nerima berita yang tak benar, sampai kemudian keluar sendiri dari lisan Nabi pernyataan beliau. Kan waktu dimintai komentar apa jawaban sahabat-sahabat itu? Nabi, kami tidak mengenal pada dirimu, pada keluargamu, kadang juga nyebut pada diri Aisyah kecuali yang baik-baik ya. Jadi berita bohong itu tidak serta-merta kemudian dibenarkan. Tunggu dulu ya, ini bukan masalah biasa kejadiannya pada keluarga Nabi ya. Kalau kemudian ini jadi sesuatu yang dibetulkan langsung dibenarkan ya, efeknya nanti luar biasa, bahwa nanti Aisyah berarti adu main dengan Sofwan, selingkuh begitu. Maka kemudian dijago, yang ditampilkan itu, yang ditampakkan nyebut yang baik-baik dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, yang berikutnya yang juga jadi hikmah setelah terang benderang kalimat itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan hukuman bagi yang membawa berita dan yang menyebarkan berita itu dengan semangat ya. Nyebar-nyebarkan berita bohong itu, hadisul ifki ini ada beberapa tadi yang disebut namanya ya. Ada kemudian Hasan tadi itu, bukan Hasan cucu Nabi ini ya, Hasan yang lain. Ada juga kemudian termasuk juga diantaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ini yang kemudian yang awalnya kemudian dia mendesas-desuskan pada waktu di tempat peristirahatan, lalu kemudian nyebar seantero Madinah oleh orang-orang yang searah atau sehaluan dengan Abdullah bin Ubay ini. Nah, semua itu dipanggili oleh Nabi, diderah oleh beliau ya, diberikan hudud atau had sebagai hukuman kepada sahabat yang menyebarkan berita-berita yang bohong. Yang berikutnya, yang terakhir lah ini kita sebut ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhanya sendiri, yang kemudian ketika di posisi tersebut ya, dia tidak kemudian mencari pembenaran langsung, dia bersabar. Nah ini ya diantara hikmah yang luar biasa, dan dia mengucap sebagaimana ucapannya bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub alaihi salam, ketika juga didera beberapa musibah, diantaranya adalah kemudian anaknya Yusuf yang hilang dan kemudian dikatakan oleh dulur-dulur dan saudara-saudaranya dimakan oleh serigala ya. Nah ini kisah yang termasuk dalam kejadian keluarga Nabi yang dianggap cukup krusial sehingga dimasukkan dalam kitab-kitab sirah. Sebab kalau kemudian itu tidak diceritakan, nanti akan sampai kepada kita berita-berita buruk tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini bahwa keluarga Nabi pasti terhindar dari berita-berita yang buruk sampai seperti ini. Ya, wal iazubillah, jangan sampai kemudian terbetik atau tersirat dalam hati kita, oh istri Nabi ini ada main, ya. Oh istri Nabi ini dalam peperangan Bani Mustalik, ya, ada sesuatu dengan sahabat yang lain. Nah itu yang kemudian kita minta, wal iazubillah, jangan sampai kemudian terbersit. Kalau mendengar, ini biasanya dihembuskan oleh orang-orang orientalis barat yang tidak senang dengan Islam, kemudian dia nyebut dan menyerang juga dari sisi Aisyah radhiyallahu anha yang pernah kemudian kedapatan berdua-duaan dalam perjalanan saat dimana kemudian balik dari perang Bani Mustalik ya. Nah ini saya rasa begitu mengapa kemudian para ulama-ulama sirah memasukkan kejadian hadisul ifki, dan memang Al-Quran turun langsung untuk menjernihkan, mengklarifikasi berita tersebut, sehingga setelah kejadian itu ya Nabi baik lagi dengan Aisyah ya, Nabi sayang lagi dengan Aisyah. Waktu itu Nabi bukan termakan isu, bukan, tapi Nabi diam untuk kemudian mengambil apa sikap yang terbaik ya, sampailah kemudian Allah turunkan wahyu. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, hadisul ifki ini secara tersirat nak menggambarkan kita bagaimana cara kemudian Rasulullah SAW ya, termasuk Ummul Mukminin Aisyah ketika terjadi konflik yang besar ya. Konflik yang mana? Konflik dalam rumah tangganya menyikapi isu tentang orang yang menuduh bahwa Aisyah telah berselingkuh atau telah adu main misalnya dengan seorang sahabat yang lain. Waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah dari pemikiran ataupun hal-hal yang kemudian memburukkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahwa keluarga Nabi mutahharah, keluarga Nabi keluarga yang terjaga. Karena itu selama ini kita salawati, bukti kemudian keyakinan kita keluarga Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali di situ termasuk ummahatul mukminin,
Bukan hanya kemudian keturunannya yang hari ini kita kenal, tapi lingkup keluarga beliau yang terdekat. Kalau di zaman beliau yang paling dekat siapa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa istri Nabi adalah perempuan-perempuan yang suci, perempuan-perempuan yang terjaga ifahnya, marwahnya. Ya, tengok tadi waktu dia dengan Sofwan berdua-duaan, Aisyah cepat libutkan badannya sampai ada yang terlihat, dan tidak ada kalimat sedikit pun yang keluar. Ya, saat mereka di perjalanan dari balik dari perang Bani Mustalik, sampailah kemudian bertemu dengan rombongan besar lagi di tempat peristirahatan itu. Ya, dan kita tahu bentuk kesucian istri-istri Nabi ini sampailah Rasulullah meninggal. Tengok, tidak ada satupun istri Nabi itu yang setelah kewafatan beliau nikah lagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini bentuk penjagaan kepada ummahatul mukminin, dan ini menyelisihi kebiasaan wong Arab zaman itu. Jadi perempuan-perempuan sahabiat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kalau meninggal suaminya dalam perang misalnya, mati syahid lakinya, itu dia setelah habis masa iddahnya tidak bakal lama dibiarkan hidup sendiri, kecuali sahabiat itu akan, dalam tanda kutip ini ya, diselamatkan oleh sahabat yang lain. Apa maksudnya diselamatkan? Dinikahi oleh sahabat yang lain. Ya, ini ya. Tapi kalau istri Nabi tidak. Padahal kita tahu Ummul Mukminin Aisyah, meninggalnya Nabi dia masih muda. Dia bertemu zaman bapaknya Abu Bakar, bertemu zaman Umar, bertemu zaman Utsman, bahkan dia itu mimpin perang Jamal dalam zaman Sayyidina Ali. Lama puluhan tahun sepeninggal Nabi, tapi tidak pernah terdengar beliau kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Nah, ini kalau dalam bahasa keluarga Nabi atau khususiat, itu bentuk ismah, penjagaan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita meyakini, mengimani bahwa seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang dijaga oleh Allah, termasuk dan wabil khusus para ummahatul mukminin ridwanullahi alaihinna ajmain. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tentang hadisul ifki ini. Silahkan nanti kalau dirasa belum terang dan jelas, banyak sekali nanti baik dalam bentuk tulisan ringan ya, atau dalam bentuk kajian ilmiah tentang kisah hadisul ifki ini. Bahkan ada yang jadi tesis, saya tengok ya, bagaimana mengambil hikmah-hikmah dan mengurai kejadian yang berlaku pada waktu kejadian hadisul ifki ini. Yang kita imani bahwa keluarga Nabi tak mungkin melakukan perbuatan yang hina, perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambah kecintaan kita kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Hadisul ifki ini? Ya, ini hati-hati Pak ya. Kalau tentang kehidupan hari ini yang paling pelik itu hubungan lelaki dengan perempuan ya. Nah, dijago nian ya. Saya sering masuk instansi kalau kajian duha dengan zohor, itu istilah-istilah di sana ngeri-ngeri Pak. Ada istilahnya, tidak apa disebut untuk diambil ibrah ya. Ada istilah apa? Office husband begitu. Ada office wife begitu. Paham tidak ini maksudnya ya? Ya, macam dekat, terlalu dekat misalnya hubungan, mungkin pergaulan ya. Jadi macam kalau di rumah tuh macam suami tapi di kantor gitu, padahal masing-masing punya pasangan ya. Nah, ini nak hati-hati. Ada lagi itu apa ya? Friend with benefit. Ya, dulu tuh ada misalnya macam teman tapi mesra begitu ya. Nah, ini hati-hati ya hubungan hari ini ya dengan keterbukaan media hari ini. Silakan Kak. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kasus atau peristiwa yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu sudah ditetapkan solusinya oleh Allah gitu ya, lewat surat An-Nur tadi. Kami mohon bagaimana redaksi surat itu, memang ada dalam Al-Qur'an itu. Dalam beberapa kitab sirah nabawiyah itu semuanya memang diceritakan peristiwa itu di dalam Karen Armstrong, di dalam Haikal Muhammad, Haikal, di dalam Syafiyuddin gitu ya, semuanya diceritakan. Nah, yang pertama tadi bagaimana narasi surat yang memberi solusi itu. Yang kedua kaitannya dengan zaman sekarang ini Ustaz, kalau ada bini selingkuh sudah itu aman, tamat lah itu gitu ya. Karena kita tidak selevel dengan Rasulullah gitu ya di dalam menyelesaikan semua persoalan. Nah, yang ingin saya tanyakan sebagai suami di dalam rumah tangga, mana yang sebenarnya kita itu menyikapi perselingkuhan baik di dalam masyarakat sekarang maupun di dalam keluarga kita sendiri yang
terkena peristiwa kotor ini. Demikian Ustaz, mohon penjelasan. Ya baik, jadi dalil dan klarifikasi tentang hadisul ifki itu diceritakan di surat An-Nur ya. Nanti silakan dilihat di ayat 11 sampai ayat 14. Itu yang kemudian menceritakan tentang ini. Jadi memang peristiwa ini hebat ya, sampai diabadikan dalam Quran. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Nanti dimulai dengan kalimat itu, maka disebut hadisul ifki karena di situ disebut tentang ifki ya. Jadi ifki ini berita bohong maksudnya itu ya, berita bohong. Nanti silakan dilihat itu maknanya ya, kejadiannya, dan di situ nanti konteksnya kalau hari ini memang harus pasti kalau misalnya kejadian itu ya, bahwa misalnya terjadi sesuatu yang tak benar antara seorang lelaki dengan perempuan. Kalau menuduh orang berbuat zina ya, kalau panduannya dalam syariat itu harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihat betul kejadian itu ainan bi ainin. Itu kalau dulu ya. Karena nanti kalau kejadian zina itu beberapanya sempat ditolak persaksiannya dalam beberapa kejadian di zaman Nabi, kalau bahkan sampai tidak bisa mendatangkan saksi. Sebab ini perkara ini bukan main-main. Kalau kemudian betul terjadi ya, kan nanti ada had, ada hudud. Zina itu kan kalau kemudian muhson dirajam sampai mati. Kalau yang ghair muhson, muhson itu yang sudah pernah menikah. Kalau ghair muhson itu didera, dicambuk ya. Maka bukan main-main, dicambuk itu juga malah 100 kali, mati juga aku rasa. Ya, iya. Itu jadi bukan main-main. Ada yang ngadu dia pernah berzina seorang perempuan, belum juga langsung dijatuhkan hukuman rajam itu. Nabi ulur-ulur ya, Nabi kemudian pastikan betul bahwa dia itu betul sudah berzina. Kalau dalam undang-undang positif kan nanti ada beberapa itu ya, disebut orang itu selingkuh atau kemudian di antaranya ada juga pengakuan sendiri ya. Nah ini macam-macam lah terjemahannya hari ini. Yang penting hari ini bahwa ya kalau misalnya terjadi sesuatu dalam kehidupan rumah tangga itu diselesaikan secara ma'ruf, cara yang terbaik ya. Jangan sampai kemudian datang mudarat yang lebih besar. Misalnya mendapatkan pasangan berselingkuh lalu kemudian terjadi dosa yang lain atau mudarat yang lebih besar. Apa contohnya? Pembunuhan misalnya. Kan banyak kejadian itu Pak, tidak sedikit orang yang mendapatkan pasangannya kemudian berselingkuh langsung gelap mata, langsung membunuh misalnya ya. Selesaikan saja. Kalau dalam Islam kan kalau ada istri yang nusuz, dalam surat An-Nisa itu kan disebut pertama apa? Fa'izuhunna, kasih nasihat. Tak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Tak mempan juga boleh dipukul. Kalau masih tak mempan juga baru kemudian cari mediator untuk kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun ini pada prakteknya memang kita tidak bisa ya kemudian memungkiri banyaknya cara orang menyelesaikan masalah seperti ini. Ada yang tadi langsung gelap mata ya. Ada yang kemudian lapor pihak berwajib kalau hari ini dan sebagainya ya. Hanya nanti kita pastikan betul bahwa kalau terjadi ya, biasanya memang nanti kalau yang melakukan lelaki dengan perempuan ada sedikit perbedaan. Contoh begini, saya melihat kalau yang melakukan lelaki ada banyak perempuan yang kemudian bertahan dan memaafkan. Agak beda sebaliknya kalau lanang bertemu bininya yang itu, nah ini yang langsung biasanya kemudian sukar memaafkan dan sebagainya. Nanti banyak faktornya ya. Hanya kemudian kita diminta menyelesaikannya secara ma'ruf ya, secara baik sebagaimana Nabi juga menyelesaikan ini dengan baik. Memang ini Nabi wahyu yang langsung menyelesaikannya. Tapi kita juga walaupun bukan Nabi tetap bisa nyari cara yang terbaik ya. Kalau memang kita tidak galak lagi balik misalnya ya sudah, selesaikan, firaq, pisah ya, selesai berarti. Tinggal nanti urusan-urusan yang mengiringi perpisahan itu juga diselesaikan secara baik ya. Jangan sampai KDRT dihindari ya, walaupun misalnya kalau yang terjadi perempuan yang berkhianat ya, atau misalnya sampai gelap mata pasangannya itu yang kemudian dia hantam dan sebagainya, justru nanti membawa mudarat untuk kita sendiri ya. Sudah, kalau memang tidak bisa bersatu lagi dalam suatu ikatan dan pisah itu lebih baik, makanya ada jalan keluar pisah dalam Islam ya, ada talak. Dan tidak semua talak dan perpisahan itu buruk. Kalau itu kemudian jalan keluar satu-satunya, itulah juga jadi jalan keluar yang
terbaik. Ya, saya rasa itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita cukupkan dulu untuk hari ini karena sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan sekali lagi menambah keimanan kita semua, menambah kecintaan kita kepada Nabi dan keluarganya. Semoga Allah lindungi kita dan lindungi keluarga kita dari segala hal yang membuat kerusakan. Kalaupun pernah terjadi sesuatu, kita kemudian sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma rabbi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfirukallahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salawat Pak ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik